Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kita ngeplok lagi aja bosku ya. Semoga sedikitnya apa yang kami tayangkan ini melalui vlog ini ada yang manfaatnya ya gitu ya. Kali ini kita akan ngeplok perihal water heater ya bosku ya. Ini water heater yang habis pernah kita kuras di video yang sudah kami tayangkan ya. Tetapi ini pas sekarang ini ada penggantian, dia punya kedua fleksibelnya kita ganti gitu ya. Karena fleksibel yang awal itu sangat mencurigakan, sepertinya usianya tidak akan lama lagi nanti jebol gitu. Begitu kita sampaikan ke customer bahwa itu lebih baik diganti saja, ya alhamdulillah beliau juga tidak mau mengambil risiko daripada nanti tiba-tiba putus punya fleksibel. Lagi pula kalau fleksibel yang model serat gitu ya, bagian luarnya itu serat, itu di dalamnya itu kan sejenis selang gitu ya, itu ketika udah kaku dilurusin tuh malah retak. Biasanya selang di dalam itu retak. Berbeda dengan fleksibel yang sekarang kami pasang ini ya, berbagai macam merek seperti fleksibel ini. Pas kebetulan ini ya lumayan lah untuk merek Honda ini ya kami pasangkan. Di sini tentu untuk bagian ke area outlet inlet water jangan sampai lupa dia punya safety valve-nya dipasang gitu ya. Oke, ketika safety valve fleksibel outlet water heater sudah terpasang, kita buka dulu airnya, biarkan sampai nanti keluar dari selang yang outlet dari water heater ya. Jadi fleksibel outlet dari water heater jangan dulu dikonek ke instalasi gitu, sebelum nanti kelihatan dari sini tuh keluar air. Jadi nanti untuk kelistrikannya jangan dulu dicopkan ya LCB-nya sebelum diketahui water heater tersebut sudah penuh. Ingat, dia punya LCB jangan dicopkan dulu ke stop kontak sebelum water heater tersebut ketahuan penuh. Nah, seperti ini ya. Ini water heater udah menandakan penuh ya, keluar dari fleksibel yang outlet dari water heater. Kita tutup dulu ya, seperti biasa kita tutup dulu untuk bisa menyambungkan dia punya fleksibel outlet water heater ke instalasi. Nah, ke sini ya kita sambungkan. Ini sudah jelas air di water heater tersebut udah penuh gitu ya. Nah, sekarang posisinya sudah terkonek ke instalasi. Setelah itu kita buka lagi ya, air masuknya kita buka lagi, sambil kita pantau, sambil kita periksa semua sambungan-sambungannya dari fleksibel tersebut. Jangan sampai ada sedikit pun tetesan air ya, nanti kayak berkerak gitu ya kalau seumpamanya ada sedikit tetesan. Oke, ini sudah aman ya, kering semua. Nah, setelah itu baru kita copkan dia punya ELCB-nya. Si water heater tersebut tinggal dikasih arus listrik gitu ya. Oke, ini LCB-nya sudah kita copkan, LED indikator LCB udah nyala. Lalu LED indikator di unit water heater juga sudah menyala juga, menandakan sedang proses memanaskan. Jadi setelah seperti itu, setidaknya untuk mengetahui elemennya bekerja atau tidak, setidaknya 15 menit atau ya kurang lebih 15 menit hingga 30 menit itu bisa kita buka di kerannya nanti di kamar mandi. Itu sudah ada perubahan, sudah ada perbedaan antara air biasa dengan air yang sudah diproses di water heater. Itu menandakan si unit water heater tersebut sudah bekerja normal gitu ya. Nah, seperti sekarang ini kita coba ya, ini kita sudah mencoba kurang lebih sekitar 30 menitan ya. Panas maksimal 30 menitan tuh belum tercapai, tetapi perubahan suhu sudah ada, biasanya seperti itu ya. Nah, kita coba ya. Nah, sebentar, ini belum nih ya, karena jaraknya lumayan lah ke depan gitu ya, 7 meteran, ada lebih deh, 10 meteran ke instalasi ini ke depannya. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah mulai nih berasa ya, ada anget lah gitu ya, tapi belum memadai lah. Yang penting kalau udah ada anget seperti ini menandakan dia punya elemen tersebut di water heater tersebut sudah bekerja gitu ya. Tetapi belum maksimal karena termostatnya belum padam, LED indikatornya belum berhenti gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk unit water heater yang kapasitas 100 liter ini di lantai 1. Sudah tuntas, sudah penggantian dia punya fleksibelnya ya. Ada satu lagi
yang di area atas, di deket water torn ya. Jadi nanti kita tinggal sama-sama mau diganti juga dia punya fleksibelnya, karena dari mulai pemasangan ini kami sendiri yang memasang ya, udah kurang lebih 4 tahunan ya. Nah pas kebetulan ini udah di area unit water heater yang satunya lagi yang kapasitas 80 liter sama Ariston Shape Eco ya. Cuman sayangnya di sini dia water heater yang ini ada beberapa trouble ya. Kalau masalah elemennya, termostatnya masih bagus semua. Tetapi ini pas kebetulan dia punya double nipple yang untuk instalasi air panasnya udah mulai getas patah seperti ini nih ya. Lalu dia punya torsion clamp-nya ya, safety valve-nya juga sudah bermasalah. Kalau yang punya yang ini berbeda dengan yang 100 liter, torsion clamp-nya masih bagus. Jadi kalau yang 100 liter hanya dikuras dan penggantian 2 buah fleksibel. Nah tetapi kalau untuk yang 80 liter ini, selain proses pengurasan yang sudah kami tayang videonya, ada spare part yang perlu diganti, terutama dia punya fleksibel sudah pasti customer juga minta diganti. Lalu berikutnya yang harus diganti itu ya dia punya double nipple yang patah, juga dia punya safety valve yang sudah tidak berfungsi gitu ya. Oke, sekarang kita akan sedikit memberikan informasi bagaimana sih cara melepas gitu ya. Cara melepas dia punya double nipple yang berbahan kuningan itu patah ketinggalan di dalam gitu ya. Nah pas kebetulan ini instalasi outlet dari water heater untuk distribusinya itu kan di outbow ya, ditempel saja. Nah, di sini dia punya patahannya ada di dalam. Kita tinggal menyiapkan saja untuk mengambilnya ya, untuk mengambil patahannya itu. Siapkan beberapa mata bor ya. Ya syukur-syukur kalau ada si mata bor yang untuk besi semua ya, itu lebih tajam geriginya ya. Isi beberapa biji, mungkin kalau untuk yang mata bor ukuran 10 mili itu 2 ditambah dengan satu lagi yang sekitar 8 mili atau 6 mili ya, 8 mili ya. Jadi ya pokoknya semuatnya ya, jangan sampai longgar. Kita isikan dengan beberapa mata bor gitu ya. Nah seperti ini ya. Ini kita isikan ada sekitar 4 ya, dengan yang kecil 4 mata bor ya. Setelah dimasukkan kita tinggal dibuka saja dengan kunci Inggris gitu ya. Apalagi kalau seumpamanya dia punya instalasinya ditanam, lebih enak lagi gitu ya. Nah ini kami berikan contoh awalnya ya, awalnya kami itu nggak kami short karena harus memegang satu kunci Inggris lagi karena ini instalasinya ditempel. Kalau kita tidak mempergunakan 2 kunci Inggris nanti ngikut posisinya ngikut berubah gitu ya. Jadi harus pakai 2 kunci Inggris kalau instalasinya ditempel seperti ini ya. Nah ini di sini kami ngambil setelah terbukanya aja ya, mudah banget, pokoknya mudah banget karena waktu proses awalnya itu kameranya kami off kan karena kami tidak membawa untuk menyimpan kamera lah gitu ya, tripod gitu ya, nggak kesempatan untuk, nggak kepikiran untuk bawa itu gitu ya. Nah ini proses setelah mudah dengan 1 kunci Inggris ya, sebetulnya mempergunakan 2 kunci Inggris karena untuk menahan yang satunya lagi ya. Nah ini pakai 1 tangan karena yang 1 tangannya kita megang kamera, awalnya sih pakai 2 tangan ya. Nah ini kan jadi lebih mudah tuh ya, dibuka dengan mempergunakan beberapa mata bor yang dijadikan satu dan muat ke lubang dia punya double nipple yang tertinggal, lalu dipelintir ke arah membuka dengan mempergunakan kunci Inggris. Nah seperti ini, sangat mudah kan. Untuk patahan yang tertinggal di dalam tembok mempergunakan dengan cara seperti ini sangat mudah sekali ya, karena mata bor itu kan tajam ya, bergerigi, jadi bisa menggigit gitu. Ketika kita pelintir itu bisa menggigit, maka patahannya tersebut akan dengan mudah untuk bisa dilepas. Oke. Pelepasan atau pencopotan patahan sudah selesai. Dia double nipple yang barunya juga sudah kita pasangkan. Ini tinggal memasangkan dia punya safety valve yang baru. Ini safety valve baru ya. Ini safety valve masih grace 2, fleksibel juga siap kita pasangkan ya. Seperti biasa safety valve ini kita pasangkan di inlet water heater, air masuk ya, air masuk. Jangan lupa dikasih shell tip dulu dia punya drat luar di water heaternya ya. Dan jangan terlalu kencang ya, maksudnya jangan sampai menusuk banget ke safety valve, jangan sampai ring dia punya safety valve tersebut kedorong gitu ya. Ya kurang lebih kira-kira 1,5 cm, 1 cm juga sebetulnya sudah bagus. Kalau jangan lebih dari kedalamannya itu 1,5 cm, maksimal 1,5 cm. Kalau 1,5 cm udah masih longgar, banyakin aja seal tipnya ya, supaya dia punya dia punya safety valve-nya itu aman, tidak tertusuk oleh dia punya drat yang dari water heater itu gitu ya. Fungsinya ke situ ya. Nah seperti ini ya, kita sudah pasangkan dia punya safety valve-nya.
dengan standar kedalaman cukup 1,5 cm saja. Ketika 1,5 cm masih longgar, lebih baik dibanyakin seal tipnya supaya dia punya klepnya tidak terganggu ya. Oke, setelah safety valve terpasang, kita tinggal pasangkan kedua fleksibel ini ya, merek Honda, asli stainless ya, bukan yang serabut, yang ada serabutnya ya. Kita pergunakan dua-duanya untuk fleksibel khusus air panas. Walaupun yang berbentuk serabut itu ya, bagian luarnya ada yang berbentuk serabut, keterangannya bisa untuk air panas, lebih aman lagi yang mempergunakan fleksibel seperti ini untuk air panas maupun air biasanya ya. Yang pakai serabut untuk air panasnya, untuk air masuknya sebetulnya tidak jadi masalah, tapi usahakan kalau untuk outlet dari water heaternya, karena nantinya akan panas, usahakan pergunakan fleksibel seperti ini, stainless ya. Tetapi di sini kami memintanya biar kuat dua-duanya, pergunakan dia punya fleksibel stainless semua, merek Honda ya. Kualitas juga dari merek Honda juga sudah cukup lumayan bagus ya. Mau yang lebih mahal lagi ya merek Sun-E lah gitu ya. Tapi kalau ini mah untuk merek Honda itu sedang-sedang saja ya, jelek tidak bagus juga tidak, karena ada yang lebih bagus lagi ya merek Sun-E itu gitu kan. Tapi tidak kalah lah kualitasnya, bisa bertahan lebih dari 4 tahun lah merek Honda ini gitu ya. 5 tahun juga masih bertahan insya Allah ya. Oke, seperti biasa ketika fleksibel ini sudah terpasang ke unitnya, kita kuatkan ya untuk jalur air keluar dari water heater, dia punya fleksibel. Lalu fleksibel yang air masuk juga kita pasangkan, tetapi seperti biasa untuk air panasnya, fleksibel air panasnya jangan dikonekkan dulu ke instalasi. Yang pertama kita konekkan ke instalasi itu adalah air masuknya. Nah seperti ini ya, ini jangan dulu ya, biarkan aja seperti biasa aja ya. Ketika water heater masih kosong, kita buka dulu aja air masuknya. Setelah fleksibel tersebut ke connect, khusus air yang masuk ke water heater fleksibelnya kita konekkan terlebih dahulu. Nah nanti di sini akan berasa ada tekanan udara kosong ya, yang nantinya lama kelamaan akan berubah menjadi air. Dari fleksibel tersebut akan keluar air yang menandakan seperti biasa dari konten-konten yang sudah kami upload perihal pengisian water heater sebelum dicopkan arus listriknya ya, lakukan seperti ini untuk mencari keamanan terhadap dia punya elemennya. Jangan dicopkan terlebih dahulu sebelum water heater tersebut kelihatan penuh. Nah seperti ini. Ini fleksibel, dari fleksibel udah keluar, kita tutup dulu airnya, menandakan di tabung ini sudah penuh. Setelah ketahuan penuh dari fleksibel tersebut keluar air, baru kita konekkan ke instalasi ya seperti ini. Setelah terkonek seperti ini, seperti biasa kita buka lagi air masuknya melalui stop orang tersebut, kita buka lagi ya. Nah ini air sudah normal, sambil dilihat sambung-sambungannya jangan sampai ada sedikit tetesan pun ya, untuk menjaga kualitas dari stainless. Jangan sampai ada tetesan air. Baru setelah itu kita copkan LCB-nya. Nah, LED indikatornya sudah menyala, di water heaternya juga sudah nyala. Kita pijit tombol eco-nya untuk penghematan energi. Oke, setelah itu dianggap tuntas. Kita tinggal tunggu beberapa saat untuk meyakinkan dan untuk memastikan water heater tersebut elemennya bekerja atau tidaknya. Setelah 30 menit kita bisa langsung cek ke air yang keluar dari air water heater tersebut. Sudah ada perubahankah dari air berasanya air biasa ke sedikit agak hangat. Ketika ada mulai berasa sedikit mulai hangat, berarti water heater tersebut sudah mulai bekerja, dia punya elemennya. Tetapi kalau selama 30 menit masih tetap seperti air biasa, tunggu dulu. Biarkan air tersebut menyala, apalagi kalau jarak dari unit water heater ke titik kerannya berjauhan. Biasanya itu air yang tersisa dulu di instalasi yang akan terlebih dahulu keluar di keran tersebut, baru disusul dengan air yang sudah diolah dari water heater gitu ya. Kalau yang seperti ini jaraknya sangat pendek, karena di daerah sini juga ada keran untuk air panas dekat mesin cuci, jadi sangat mudah untuk mengetahui dia punya elemen water heater tersebut bekerja atau tidaknya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan dari vlog sekarang ini. Semoga sedikitnya ada manfaat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.